Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku dan para Z-Factor akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Goma. Namun ketika ingin menghadapi Tamagami terakhir, bola naga sudah diambil oleh Arinsu. Arinsu datang bersama Majindu dan juga Majinku, di mana mereka berniat untuk merebut dua bola naga milik Z-Factor. Sedangkan Goma yang berhasil mendapatkan mata ketiga iblis berubah menjadi makhluk raksasa dengan kekuatan yang melampaui batas Dabura sendiri. Jika Dabura saja selevel dengan SSJ2, maka Goma kemungkinan melebihi dugaan tersebut. Goma benar-benar akan menjadi musuh terakhir di Dragon Ball Daima setelah sebelumnya ketakutan dengan kekuatan para Z-Factor. Sedangkan Z-Factor dan Arinsu mereka saling berhadapan satu sama lain untuk melihat dan mengenali dulu siapa musuh mereka. Goku tentu penasaran dan menanyakan siapa mereka. Tapi sebelum Arinsu mengenalkan dirinya, Majinku mendahuluinya. Yang hal ini tentu membuat Arinsu merasa cukup kesal pada Majinku. Tapi Arinsu tetap mengenalkan dirinya, yang kemudian disusul Majindu dengan penuh semangat. Seperti biasa, Majindu suka sekali dengan makanan coklat. Di sini Glorio yang berperan sebagai antek-antek Arinsu nggak diberitahu sama sekali soal ini. Jadi dia penasaran apa sebenarnya yang Arinsu rencanakan, memintanya mengambil bola naga. Bulma dan Piccolo berpikir kalau Majindu dan Majinku memiliki perawakan yang sangat mirip dengan Majin Buu. Melihat mereka memiliki bola naga terakhir, Goku menyimpulkan kalau pasukan Arinsu lah yang sudah mengalahkan Tamagami terakhir. Majinku beritahu yang telah mengalahkan Tamagami adalah Majindu, sedangkan dirinya telah dikalahkan. Di situ, Shin segera datang menghampiri Arinsu karena Arinsu adalah kakak Shin. Untuk Arinsu sendiri, dia juga menyapa Shin meskipun Arinsu sebenarnya sudah tahu kalau Shin ikut bersama Z-Factor. Di sini Shin menjelaskan kondisi mereka sekarang yang sudah dirubah menjadi anak-anak lagi. Jadi Shin minta Arinsu untuk memberikan bola naga terakhirnya supaya mereka bisa berubah lagi menjadi dewasa. Namun Arinsu menolak semua itu. Arinsu memberitahu kalau dia juga punya keinginan yang harus dikabulkan. Jadi sebaliknya dia minta Z-Factor untuk memberikan bola naga mereka. Di sini Shin sudah tahu hal tersebut. Baik Degesu maupun Arinsu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan mereka sebagai Raja Kegelapan yang baru. Namun Arinsu membantah dia disamakan dengan Degesu. Bagi Arinsu, Degesu sama sekali tidak memiliki tujuan apapun, sedangkan dirinya punya tujuan yang harus dicapai setelah menjadi Raja Kegelapan. Dan yang sebenarnya Arinsu inginkan, dia ingin agar alam iblis menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan daripada sebelumnya, di mana dunia luar akan tunduk pada kerajaan iblis yang dia pimpin. Di sini Shin cukup kecewa tujuan Arinsu tidak membuat alam iblis menjadi lebih damai. Dan bagi Arinsu sendiri itu terdengar sangat menjijikan. Kemudian Vegeta juga penasaran apa yang akan Arinsu lakukan jika dua bola naga masih berada di tangan mereka. Vegeta nggak mungkin memberikan dua bola naga dengan kerendahan hati. Di situ Arinsu meledek Vegeta dengan sebutan congak yang so hebat berbicara dengannya. Karena itu Arinsu punya sebuah ide untuk menjadikan Majinku sebagai lawan salah satu di antara Z-Factor, dan pemenangnya akan mendapatkan ketiga bola naga sekaligus. Namun Piccolo menolak karena mereka memiliki dua bola naga, sedangkan Arinsu cuma punya satu bola naga. Itu bukanlah pertaruhan yang adil. Di sini Arinsu malah mengancam untuk menghancurkan bola naga terakhir jika mereka sampai tidak menyetujui idenya tersebut. Dan selebihnya Arinsu nggak bakalan berbelas kasih untuk memberikan bola naga itu kepada mereka. Setelah berpikir sejenak, Goku akhirnya bersedia untuk menjadi lawan bagi Majinku. Piccolo menyarankan agar Goku berpikir dulu, karena dua makhluk itu nampak sangat percaya diri, apalagi setelah mengalahkan Tamagami. Di sini Goku tetap percaya diri bisa mengatasi semua halangan maupun rintangan. Tapi kemudian Vegeta menolak Goku yang bertarung. Vegeta nggak sudi Goku bertarung dan mengajaknya untuk melakukan batu gunting kertas. Dengan begitu, pemilihan petarung di antara mereka akan adil, bukan? Tapi di sini Goku mengingatkan kalau Vegeta sudah bertarung melawan Tamagami sebelumnya. Jadi sekarang Goku lah yang akan menjadi lawannya.
Meski demikian, Vegeta tetap keras kepala karena merasa mereka sudah mengalahkan masing-masing satu Tamagami. Jadi, posisi mereka sekarang sudah seimbang dan harus ditentukan dengan batu gunting kertas. Tapi di sini Goku juga nggak kalah keras kepalanya bahwa dia kali ini yang ingin bertarung. Nah, Bulma akhirnya datang menghentikan mereka dan memberitahu kalau sekarang adalah giliran Goku. Meskipun dia istri Vegeta, tapi kalau soal hak masing-masing, dia akan memilih yang benar. Selain itu, Bulma juga menasehati Vegeta untuk bersikap dewasa dan membiarkan Goku bertarung. Mendengar ocehan istrinya, Vegeta nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, Goku akan maju untuk melawan Majin-Buu. Tapi, melihat lawannya adalah Goku, Arinsu sama sekali nggak percaya dengan Majin-Buu. Dia lebih memilih Majin-Buu yang sudah terbukti bisa mengalahkan Tamagami sebelumnya. Dan kocaknya, Majin-Buu kini lagi menangkap seekor kupu-kupu. Kemudian, mendapatkan perintah langsung dari Nyonya Besar, Majin-Buu langsung bersedia dan segera bergerak ke hadapan Goku berada. Melihat keduanya akan bertarung, semuanya nampak tegang, termasuk penonton yang penasaran siapa sebenarnya yang lebih kuat di antara mereka, bukan? Nampak, Majin-Buu mengeluarkan semburan asap seperti layaknya Majin-Buu. Lalu, dia meluncur menyerang Goku. Goku melepaskan pukulannya, namun serangannya nampak tidak berasa apapun. Sebaliknya, Majin-Buu melancarkan pukulan yang sontak menghempaskan tubuh Goku melayang jauh. Dalam serangan berikutnya yang Majin-Buu lakukan, sekarang Goku bisa menghindari setiap pukulannya. Meski demikian, sebaliknya, Goku pun gak bisa berbuat apa-apa dengan serangannya yang gak berasa apapun pada tubuh Majin-Buu. Dihempaskan kayak begitu, Majin-Buu segera memanjangkan tangannya seperti Luffy untuk menangkap Goku yang gerakannya begitu lincah. Kemudian, Goku menggunakan tongkat ajaibnya untuk menahan setiap serangan yang dilancarkan makhluk itu. Semua serangan nampak Goku bisa menahannya, bahkan menjepit satu tangan makhluk itu. Namun, ketika melompat ke atas, Majin-Buu berhasil mengunci pergerakan Goku sampai Goku panik dibuatnya. Lalu, Majin-Buu mengumpulkan banyak energi pada mulutnya yang dia lepaskan secara ganas. Goku berusaha menghindar sambil memutari tangan makhluk itu seperti karet gelang. Meski demikian, Majin-Buu bisa melepaskan diri. Setelah saling mengejar, Goku menghantam tubuhnya dengan tongkat, tapi masih tidak berasa. Sebaliknya, Majin-Buu melilit kaki Goku dan membantingnya ke sana kemari dengan sangat begitu brutal. Beruntungnya, sebelum Majin-Buu menghempaskannya, Goku lebih dulu berhasil melepaskan diri. Kemudian, Goku berubah menjadi Super Saiyan karena lawan seperti ini nggak mudah dia kalahkan cuma dengan mode biasa. Goku melancarkan pukulan nuklir yang tepat mengenai pipi Majin-Buu hingga makhluk itu mengeluarkan banyak asap untuk pertahanan. Setelah itu, keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan saling hajar sambil melemparkan laser cendol. Ketika sama-sama melihat kesempatan, keduanya segera mengadukan pukulan masing-masing dan lanjut mendorong seperti gaya sumo. Raja Kadan begitu sangat memuji kemampuan Goku yang sangat luar biasa. Tapi mereka juga memuji kekuatan Majin-Buu yang bukan lagi berada di level mereka. Di tempat lain, muncul tangan besar yang akan menuju ke tempat mereka. Apakah itu adalah Gomah? Sedangkan Goku dan Majin-Buu masih terus bertahan sekuat tenaga mereka. Majin-Buu bersiap akan menyemburkan serangan lasernya lagi. Namun, Gomah datang melemparkan bola laser untuk memisahkan mereka berdua. Arinsu dan Majin-Buu penasaran siapa orang yang datang tersebut. Karena itu, baik Goku maupun Majin-Buu menghentikan pertarungan mereka dulu untuk sama-sama melihat siapa makhluk yang datang mengganggu. Semua orang juga nampak begitu penasaran. Gomah minta maaf telah mengganggu pertarungan mereka karena dia penasaran dengan keributan di luar. Baik Raja Kadan dan anak buahnya langsung tersadar kalau makhluk tersebut adalah Gomah. Gomah akhirnya menunjukkan wajahnya pada mereka, di mana yang membuat admin tertarik. Pakaian Gomah mirip seperti Jiren dan peserta semesta ke-11, bukan? Goku juga akhirnya tahu kalau makhluk di hadapannya adalah Gomah. Arinsu nampak sangat tidak menyangka bahwa mata yang ada di dahi Gomah merupakan mata legendaris ketiga. Neppa juga mengetahui tentang asal-usul mata tersebut. Nama asli mata ketiga adalah mata Tertian dan merupakan mata legendaris mengerikan. Neppa menjelaskan siapapun yang menggunakan mata itu maka akan mendapatkan kekuatan yang tidak tertandingi dan bisa berkuasa sebagai penguasa agung.
Tapi Glorio penasaran kenapa mata itu bisa ada padahal sebelumnya telah hilang sejak zaman Raja Abura. Nepa juga nggak tahu dan penasaran bagaimana Gomah bisa menemukan mata tersebut. Sedangkan untuk Hibis, dia tentu langsung sadar kalau mata itu pernah ada di sabuknya. Untuk Gomah, dia merasa senang kalau mereka akhirnya tahu tentang ancaman sebenarnya ketika dia bangkit ini. Di sini, Bulma yang pernah melihat mata itu tentu juga sadar kalau mata itu pernah ada di sabuk Hibis. Dan sekarang, Bulma penasaran di mana sabuk Hibis berada. Tapi Hibis nggak mau menjelaskan apapun karena nggak mau disalahkan akibat ulahnya menukar mata itu dengan topi bundar, bukan? Untuk Goku, dia nggak peduli dengan mata tersebut. Yang buatnya penasaran apa yang akan Gomah lakukan sekarang. Apakah Gomah akan bertarung melawan mereka semua? Di situ, tanpa takut lagi, Gomah langsung mengiyakannya. Sekarang, Gomah lebih percaya diri dengan mata ketiga itu. Gomah segera memasang kuda-kuda karena ingin menjajal kekuatan barunya. Di situ, Goku tentu siap untuk melakukan pertarungan. Sebelum itu, Gomah akan menyiapkan arena khusus untuk mereka melakukan pertarungan. Dengan kemampuan mata ketiga, Gomah bisa mengendalikan banyak batu dan menggabungkannya menjadi satu untuk menciptakan arena tempur. Dan nampaklah arena pertarungan sudah siap dengan suasana dan model yang begitu sangat mengerikan. Vegeta yang bosan dengan semua itu mencoba melepaskan pukulannya, namun dengan satu jari bisa Gomah tahan. Vegeta menegaskan jika Gomah atau siapapun ingin mengetes kekuatan mereka, maka Vegeta siap melakukannya. Goku minta Vegeta untuk tidak gegabah, dan tiba-tiba Gomah balik memukul Vegeta sampai terhempas ke udara. Gomah lanjut melancarkan pukulannya lagi hingga menghancurkan tembok besar di sana. Yang hal ini membuat Gomah sendiri kaget karena belum bisa mengendalikan kekuatannya yang begitu besar. Ditambah istananya malah hancur. Vegeta menembakkan banyak serangan laser membuat Gomah semakin tambah kesal. Karena dengan hancurnya banyak bangunan istana membuat Gomah pusing harus memperbaikinya lagi. Tapi melihat Vegeta yang terus menyerang membuat Gomah menjadi murka. Alhasil, Vegeta langsung dibogem sangat keras, menghempaskan tubuhnya melayang jauh. Vegeta baru merasakan hebatnya kekuatan Gomah. Untuk Gomah sendiri, dia cuma melihat Vegeta dengan penuh remeh-temeh. Vegeta yang gak mau kalah di sini berubah menjadi Super Saiyan dan balik gas meluncur menyerang Gomah. Tapi pukulan yang Vegeta lakukan sama sekali tidak membuat Gomah bergeming. Malahan, Vegeta lah yang dihempaskan sampai menghantam sebuah batu besar. Goku merasa mereka nggak bisa mengalahkannya sendiri-sendiri. Jadi Goku mengajak semuanya untuk menyerang Gomah bersama-sama. Piccolo, Shin, dan Glorio segera bergerak untuk membantu Goku. Hal ini membuat Bulma penasaran tidak seperti Goku sampai meminta bantuan kayak begitu. Nepa memberitahu musuh yang mereka hadapi sekarang begitu sangat kuat dan juga tangguh. Goku sendirian gak mungkin bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Bulma sontak langsung melongo. Goku, Piccolo, dan Shin menyerang Gomah secara bersamaan. Glorio membantu juga dengan menggunakan pistol airnya. Lalu Goku dan Vegeta kemudian bekerja sama menyerang lagi. Tapi nampak semua serangan mereka seperti tidak berasa apapun bagi Gomah. Bahkan ketika Goku dihempaskan, dompet berisi serangga obat malah terjatuh tanpa sepengetahuan Goku. Di tempat lain, Bulma minta Arinsu untuk menyuruh anak buahnya membantu Goku. Nah, melihat Gomah yang sudah menjadi sekuat ini, impian Arinsu seperti telah sirna. Jadi, dia menyuruh dua anak buahnya untuk bertarung juga. Jika menang, impiannya mungkin akan bisa tercapai lagi. Keduanya segera pergi, disusul dengan Panzi dan juga yang lainnya. Sementara, Nepa mendatangi Tamagami nomor 1 dan memberikan sebuah isyarat untuk bertarung juga. Karena itu, Tamagami juga segera bergerak pergi. Saat ini, Gomah masih tak terkalahkan oleh mereka semua. Meski dengan gabungan banyak orang kuat, mereka tetap nggak bisa berbuat apapun. Bahkan, ketika Tamagami datang menyerang, Gomah bisa membalikkan laser itu hingga menghantam Tamagami dan juga Majindu. Gomah berdiri di atas sebuah batu dengan mereka yang kembali berkumpul di satu tempat. Kemudian, Gomah kembali menggunakan kekuatan mata ketiga yang buat Goku harus siap dengan kejutan dari Gomah. Gomah menggunakan kekuatannya dan langsung menyerang mereka. Dia memiliki kemampuan telekinesis yang bisa menggerakkan banyak benda menyerang mereka semua. Semuanya berpencar menahan semua gempuran itu.
Tamagami membuka jalan untuk Goku, Vegeta, dan Piccolo. Mereka melepaskan serangan bersamaan, tapi masih tidak berpengaruh apapun. Majin Buu datang mengunci tubuh Goma dan Goku melepaskan pukulannya. Begitu juga dengan yang lain menyusul. Tapi Goma bisa melepaskan diri dengan menghempaskan mereka semua. Goma benar-benar telah menjadi raja kegelapan yang tidak terkalahkan. Gabungan mereka semua seperti nyamuk gigit saja cuy. Kemudian Goma dikelilingi oleh mereka semua yang menggunakan jurus andalan masing-masing. Goku, Vegeta, Piccolo, Shin, dan Glorio, Majin Buu dan Majin Ku, serta Tamagami nomor 1. Goma sangat siap menerima semua serangan mereka tersebut. Goma bisa menahan semua serangan mereka menggunakan pelindung energi. Dia balik, melepaskan banyak tembakan laser cendol bertubi-tubi. Goku dan Vegeta bahkan sampai kembali pada bentuk biasanya. Vegeta minta serangga obat pada Goku karena tenaganya sudah habis. Namun Goku baru sadar kalau dia kehilangan serangga obat tersebut. Akhirnya Vegeta terjatuh karena sudah nggak kuat bertahan lagi. Tubuh Goku kemudian dikendalikan oleh kemampuan Goma dan membuatnya nggak bisa bergerak. Goma menciptakan bola energi untuk membunuh Goku. Goma melepaskan serangan laser itu yang membuat Goku nggak bisa melakukan apapun. Tapi Tamagami dan Majin Buu datang menahan energi tersebut. Mereka berjuang sekuat tenaga mendorong laser Goma. Merasa nggak punya pilihan lain, Goku segera ngeden sekuat tenaga mengeluarkan banyak kekuatannya. Panzi dan semuanya nampak terkejut melihat peningkatan kekuatan Goku. Rupanya Goku berubah menjadi Super Saiyan Gondrong. Tamagami dan Majin Buu nggak bisa menahan laser Goma hingga laser itu mengarah pada Goku. Tapi Goku bisa melenyapkan laser Goma dengan sangat mudah. Melihat peningkatan kekuatan Goku yang sekarang sama sekali tidak membuat Goma gentar. Malahan dia sudah menunggu bagaimana Goku bisa melawannya. Lalu apa yang bakal terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.